warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi kita dalam acara Gramatika Quran yang akan dibimbing sama Ustadz Rizal dan juga rekan-rekannya yaitu Pak Erman dan Pak Joko ya. Assalamualaikum Pak Erman dan Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu, saya Yuda. Oke, teman-teman, kita udah masuk episode 3 dalam gramatika Quran, dan kali ini yang akan dibahas oleh Ustadz Rizal dan rekan-rekannya adalah surat Al-Baqarah ayat 1-2. Bagaimana kelanjutannya akan dilanjutkan oleh Ustadz Rizal. Bagaimana sih keseruannya dari membahas tentang Al-Baqarah ayat 1-2 melalui gramatika yang akan dibahas oleh Pak Rizal dan rekan-rekannya. Silakan Ustaz Rizal dilanjutkan untuk memulai acara. Alhamdulillah. Makasih Bang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, Pak Joko dan Pak Erman serta Bang Yuda, Bang Yogi dan Bang Arman serta netizen di luar sana. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur dan sehat badan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita di sini akan kembali hadir di tengah teman-teman sekalian dalam rangka mentadaburi dan menerjemahkan Al-Quran ayat per ayat. Nah, sebelum saya mulai, kami punya tips latihan, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Erman, bagaimana langkah-langkah kami dalam menerjemahkan ayat-ayat, apa yang harus kami lakukan, maka nanti Pak Erman akan membacakan poin-poinnya. Mungkin Pak Erman, silakan dibacakan Pak Erman, poin-poin latihan kita, Pak Erman. Terima kasih Ustadz. Saya bacakan tips latihan. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut: akar kata, kemudian bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustaz. Oke, nomor 1 tadi tulis ya, jadi kita peragakan kepada netizen semuanya, tulis ya. Pak Erman bacain ya, ayat pertama surah Al-Baqarah, apa tadi? Alif, Pak Erman. Al-Zalim. Al-Zalim dulu ya. Al-Zalim ya. Habis apa lagi? Zalikal kita. Zalikal. Jelas ya, bisa baca? Zalika. Kebaca kan pesan saya? Terbaca. Zalikal kita la apa tadi? La raiba fihi dan fihi hudan ya lil muttaqin ya. Lil muttaqin ya. Nah, itu langkah pertama ya. Oke, ini ayat 2. Nah, lalu penggal-penggal tadi, penggal-penggal ya. Ya. Kita penggal per komponen ya. Oke, kita mulai penggal. Nah, alif lam mim kita nggak terjemahkan alif lam mim karena hanya Allah yang tahu artinya. Itu ayat muqatta'ah namanya ya. Muqatta'ah itu terpotong, huruf-huruf yang terpotong-potong. Jadi biarlah kita terjemahkan Allah yang tahu. Nah, sekarang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Penggal sesuai dengan komponen. Nah,
Zalika satu, Ya. nah, Alkitabu satu, La satu, Raiba satu, Fi satu, Hi satu, Hudan satu, Li satu, Al-Mutakin. Oh, kenapa bisa begitu? Nah, itu nanti kelasnya di gramatikal kelasnya ada klasikal nanti. Bapak-bapak dan teman-teman semuanya yang ada di live chat nanti akan bisa seperti ini kalau masuk kelas dalam kelas 2 jam sehari selama mungkin kurang lebih 15 sampai 20 kali pertemuan ya, 2 jam sehari. Kami agak sedikit kami perpanjang supaya lebih santai dalam belajar. Nah, pertama. Kemudian apalagi Pak Eman kasih komponen. Nah, Zalika itu apa? Nah, itu kata tunjuk, kita kelompok kata tunjuk. Tersingkat dengan KT. KT sebenarnya kata tunjuk. Kata tunjuk. Kemudian Alkitabu. Nah, ada alif lam. Ada alif lam. Bahasa Inggrisnya setara Z itu ya. Kata benda, itu tanda-tanda kata benda. Dalam bahasa Inggris juga ada tanda-tanda kata benda nanti. Kemudian la, huruf. Nah, huruf. Kemudian raiba, dia kata benda. Apa ciri kata bendanya? Ra itu ya di tengah itu mati, huruf keduanya. Kata benda. Kemudian fi, jatuhnya huruf. Nah, huruf. Kemudian hi, kata ganti. Kemudian hudan, kata benda. Nah, ini kan ciri-cirinya. Nanti kita uraikan. Li, huruf. Kemudian al-mutakin, itu kata benda. Nah, kata benda. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kalau ketemu kata tunjuk, huruf, kata ganti, dan kata penghubung, kita catat hafal aja. Nah, kalau kata benda dan kata kerja diuraikan. Ya. Nah, sekarang kata tunjuk, zalika. Kalau bahasa Inggrisnya itu Pak Joko, zalika zetis. Apa tuh zetis artinya Pak? Zetis a window. That is door. Nah, that is kata penunjuk. Ya, that is kata tunjuk ya. That itu kata penunjuk. Ya, sama statusnya. Iya. That is. Nah, jadi nanti tinggal Bapak lihat dalam terjemahan bahasa Inggris saya. That. Iya. Maka itu artinya itu. That is. Nah, Alkitabu. Nah, Alkitab ini kata benda. Al ini setara Z, Pak. Ini setara Z. The White House. Nah. Kalau Alkitab katakan apanya kata dasarnya kataba. Kataba itu artinya kita selalu ada kata. Kataba itu artinya menulis. Menulis. Nah, lalu kalau Alkitab, kitabun itu tulisan. Benda dari kata kerja itu tulisan. Nah, tulisan kemudian ada alif lam itu bendanya pasti. Tidak boleh lagi yang lain. Jadi Alkitab tulisan yang pasti, maka di sini terjemahkan Al-Quran. Alkitab juga nama lain dari Quran. Nah, nanti Pak Joko saya minta kalau bagaimana status Z? Apakah Al ini status yang sama dengan Z atau gimana ya? Kemudian la huruf tidak ya. Tidak. Kemudian raiba itu kata benda yang ada kata-katanya itu raba. Jadi raba ini ada mengandung satu huruf namanya huruf semi irregular. Bahasa Inggris ada irregular verb, Quran juga ada irregular tapi semi dia. Tidak seperti irregular bahasa Inggris. Irregular bahasa Inggris tidak bisa diformulasikan. Pokoknya given aja. Kalau irregular dalam Al-Quran ada bisa diformulasikan. Itu bedanya nanti. Jadi raba itu meragukan. Kalau raiban keraguan. Bendanya keraguan. Nah. Kemudian fi huruf di dalam atau pada ya. Pada, hi kata ganti. Nah, hi ini merujuk kata ganti ke kitab. Nah, jadi semua benda dalam Al-Quran itu punya gender, Pak. Punya gender ya. Mungkin kita kenal dengan maskulin dan feminin ya. Tapi mungkin kalau bahasa Inggris terbatas ya. Nggak semua. Nanti bisa Pak Joko tambahkan nanti ya. Hudan itu kata benda. Kalau bahasa Inggrisnya kan noun ya. Setiap kata benda ada kata-katanya. Apa kata-katanya? Ada. Itu juga mengandung huruf semi-reguler satu di belakangnya. Jadi bahasa Quran itu ada huruf semi-reguler, Pak. Kalau bahasa Inggris, huruf irregular verbnya tidak teratur ya, tidak teratur dan tidak bisa diformulasikan mengena misalnya go jadi when. Apakah kena G-nya itu dia irregular? Nggak tahu kita. Do jadi did, apakah kena D-nya? Nah, kalau Al-Quran ada penyebabnya. Ada huruf di situ yang membuat dia irregular. Nah, ini huruf bagi. Nah, al-mutakin kata benda, dia ada akar kata nanti waqa, nah waqa, lalu polanya ifta'ala. Jadi kalau
hurufmu dia harus pakai pola. Nah, apa itu pola, apa itu kata-kata, tentu kita masuk ke kelas. Itu lebih dalam ya, lebih ke kelas. Ini kita langsung ke tahap latihan. Nah, lalu zalika itu Alkitab. Nah, alif lam itu setara D. Saya tanya Pak Joko, kalau misalnya White House itu artinya apa Pak Joko? White House. White House. Rumah putih. Oke. Boleh saya mungkin nama rumah di Sentul saya bikin rumah putih pakai White House namanya boleh? Oh enggak. Boleh? Ya, maknanya kan beda. Nah, saya bikin cat putih. Saya bikin cat putih. Rumah saya di Sentul pakai putih, cat putih. Rumahnya saya namanya White House. Boleh? Boleh. Boleh. Di Bogor, di Jakarta kita bikin gedung 37 putih semua warnanya kita kasih nama White House. Boleh? Boleh. Oke. Tapi kalau namanya kita pakai The White House boleh nggak? Kalau pakai nama The White House. Oh, nggak bisa. Kalau pakai the itu pengertiannya kan bisa hanya satu-satunya, Tat. Apa itu? Kalau penggunaan the itu pengertiannya bisa hanya satu-satunya. Misalnya seperti the world. Oke, The White House di sini artinya apa? Istana Presiden Amerika. Ya, tapi kalau the outwise itu berarti hanya satu-satunya. The White House, hanya The White House. The White House. The rumah putih. The pakai The. Tambah The depannya. The White House. Kalau makna the di situ untuk menyatakan hanya satu-satunya, Tat. Oke, sekarang kalau The White House, kita tunjukkan siapa? Kita tunjukkan ke mana? The White House. Nama yang brandednya apa ini? Istana Presiden Amerika kan? Ya. Nah, kalau saya buat gedung putih di Jakarta, saya namakan gedung saya The White House, boleh nggak? Tidak bisa di situ. Kenapa nggak boleh? Ya karena tidak cuma satu, mungkin banyak White House-nya di sana. Iya. Tetapi begini, penggunaan the itu ada beberapa kemungkinan. Misalnya, apabila benda itu sudah disebut sebelumnya, maka bisa kita gunakan the. Saya ambilkan contoh. I have a house. Ya, misalnya I have a house white. The house white is on. Nah, misalnya begitu, Tat. Itu bisa kita gunakan the di sana. Barangnya sudah jelas sebelumnya ya. Ya, sudah jelas sebelumnya. Kita kasus The White House. The White House namanya yang terkenal nama apa ini? The White House. Nama ya, kalau The White House berdiri sendiri, tentunya di situ istana. Oke, istana presiden sepakat ya? Ya. Oke, sekarang saya bikin rumah di Jakarta 37. Saya kasih nama The White House, boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena itu penggunaannya harus spesifik. Oke, berarti hanya milik. Katakan spesifik tadi. Hanya milik The White House ini kan? Ya, betul. Oke. Setara dengan itu Alkitab. Alkitab itu nama untuk Al-Quran. Tidak bisa dipakai untuk yang lain. Jadi dari Alkitab itulah Alkitab. Jadi sama status Al dengan D. Maka Alkitab itu mengatakan namanya Al-Quran di sini. Terimanya. Nggak bisa terimakan yang lain. Tadi kan saya pernah tanya kok, kalau di Jakarta kita bikin White House, dibom oleh Amerika, Pak. Di rudal katanya. Ya itulah. Lagi nggak boleh itu paten dia. Nah sekarang kembali ke Alkitab. Demikianlah kitab itu nama hak paten dari Al-Quran. Nggak bisa dipakai untuk kitab-kitab lain. Oke. Terus kita dari kitab lah tidak raiba keraguan. Jadi tidak ada demikianlah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Nah ini keraguan padanya udah itu petunjuk. Ada menunjukin bendanya petunjuk. Nah nanti Bapak coba lihat dalam bahasa Inggris apa kalimat nanti ya. Petunjuk bagi waka itu memelihara. Kalau ifta'alana itaka orang-orang bertakwa bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi untuk kata-kata mutakwin, saya menganggap tidak cukup terjemahannya kalau tentang takut ya atau takwa sendiri kita harus uraikan. Kosakata takwa dalam bahasa Indonesia nggak ada. Nanti padanan bahasa Inggrisnya Bapak lihat nanti dari bahasa Inggris apa. Jadi kalau gitu saya coba susun satu kalimat ini ya. Zalikal kita bula rabafi hudalin pakai.
Pak Eman, coba kita susun Pak Eman dengan bahasa Indonesia yang bagus. Coba apa nih? Demikian, itulah ya. Itulah Al-Quran. Itu Al-Quran. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya. Petunjuk. Dalamnya ini Al-Quran kan? Ya. Petunjuk bagi orang-orang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Nah, lagi bertakwa ini tidak ada bahasa Indonesianya apa ini ya. Bertakwa itu perlu 1, 2, 3 kalimat untuk menerjemahkan bertakwa tadi. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Joko, kira-kira terjemahan dalam translasi bahasa Inggrisnya gimana Pak? Ada Bapak punya Quran bahasa Inggrisnya? Iya, ada. Coba apa bahasa Inggrisnya Pak? Kalau bahasa Inggrisnya itu bertakwa itu hanya disebutkan di sini the righteous. Nah, The righteous. Apa tuh arti the righteous Pak? The righteous dari kata reichtat, dari kata raich. Di situ pengertiannya tentunya benar, orang yang selalu benar gitu. Apa ukuran benarnya? Karena orang yang demo untuk memperkenalkan LGBT juga benar katanya, mempertahankan emansipasi wanita juga benar katanya. Iya. Yeah. Dia malah benar demo nih, dia demo karena LGBT kok nggak diakui ya. Juga dia demo, katanya pakai nama itu dia. Bisa nggak dipakai itu Pak? Benar tuh ukuran siapa? Ukuran siapa benarnya? Benar di sini tentunya berdasarkan dari Al-Quran itu sendiri, karena di situ dikatakan kan the book in which there is no doubt. There is no doubt. Tidak ada keraguan. Terus? Ya, bagi orang yang bertakwa, a guide for the righteous. Nah, mungkin kalimat itu yang perlu kita, apakah bertakwa itu sudah cocok dengan yang dimaksud sini? Karena di sini bertakwa itu uraiannya panjang Pak, ada 3 ayat lagi menguraikannya kata-kata bertakwa itu. Betul Tad. Jadi memang di dalam bahasa Inggris tidak ada kata yang mungkin bisa memaknai dari kata takwa itu sendiri atau mutakin itu. Jadi di dalam bahasa Inggris hanya diterjemahkan dengan menggunakan kata righteous. Righteous ya. Itu apa benar ya? Iya, benar, betul. Jadi kalau benar situ, misalnya saya, anak saya dipukul orang, saya bela dia, benar nggak saya itu? Ya. Karena anak saya salah, anak saya mungkin salah, tapi karena dipukul depan saya bela dia, benar nggak saya itu? Ukuran saya, kenapa anak saya dipukul? Karena dia salah, mungkin habis marah-marah ke orang atau gimana. Nah, dia dimarahin orang ya, lalu saya bela, saya benarkan dia. Itu benar nggak itu? Ukuran di situ apa? Ukuran benar yang dimaksud dengan kata-kata bahasa Inggris yang sedikit itu, saya pernah diskusi juga. Yang right apa tadi? Right? Right? Apa tadi Pak Joko? Ya, righters itu maksudnya untuk menyatakan. What is spell right? Righters. Right. Alright. Teus, ya betul. Teus. T-O-U-S. Ya. O-U-S. O-U-S. Gitu. Alright. Righters. Gitu ya. Apa sepadan dengan kata mutakin? Ya, sekali lagi di situ pengertiannya righters itu hanya mungkin bisa kita terjemahkan orang yang selalu benar gitu, Ustaz. Ukuran siapa? Nah, itulah yang mungkin kita tidak bisa menyamakan makna dari mutakin itu sendiri. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia juga bertakwa di situ dikatakan, Pak Herman coba bacakan dari mana? Dari mana? Coba baca dari mana? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, bertakwa. Berarti kita adopt Al-Quran bahasa Indonesia, jujur dia, karena dia tidak ada kosakatanya, diambil aja langsung kata takwa ini. Diadopt. Jadi takwa ini adalah
bahasa dari Al-Quran sendiri. Dia karena menyadari karena tidak ada pada kata dalam bahasa Indonesia, maka langsung diambil takwa. Sementara dalam bahasa Inggris masih dia cari-cari kata yang lain. Yang mungkin menurut saya nanti kita diskusi lagi, apakah sama antara righteous dengan mutakin. Nah, di bawahnya nanti ada persyaratan, Pak. Pertama, orang mutakin itu nanti kita bahas ayat keduanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib. Apakah righteous itu memenuhi syarat untuk percaya pada yang gaib? Pak Joko? Ya, jadi ya memang terjemahannya mungkin hanya seperti itu. Sementara tidak ada kata yang spesifik untuk bisa menerjemahkan kata takwa itu sendiri, Tad. Jadi righteous tadi dia tidak spesifik ya, bisa berlaku secara umum ya. Iya, betul. Okay. Itu bisa digunakan misalnya Ustadz tadi berbuat benar keterkaitan dengan saya ambilkan contoh tadi anaknya dipukul kemudian dia mengejar bagi yang mukul, Ustadz benar. Bisa saja itu Ustadz disebut righteous. Ya. Nah, tetapi kan bukan takwa kan tadi ya? Iya, bukan. Nah, kan gitu maksud saya. Gitu. Jadi kalau saya katakan dalam bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia itu dikatakan takut. Itu bagi orang takut. Nah, takut itu di situ ke singa juga takut ya, dikejar singa kabur dia, takut sama singa. Apakah dia bertakwa? Enggak. Karena kata Indonesia kan takut itu katanya. Bertakwa takut. Jadi kalau maling masuk ke rumah kita takut. Apakah itu bertakwa? Nggak bisa. Jadi makanya kalau terima mutakin, kita ambil adabnya aja takwa. Saya melihat kata takwa ini yang satu kata dalam Al-Quran itu butuh menerangannya 3-4 ayat untuk bertakwa itu. Ya, nggak cukup satu ayat, nggak cukup satu kata. Dan nanti seperti ini banyak sekali Pak kata-kata dalam Al-Quran itu yang butuh 2-3 kata, butuh satu kalimat, butuh 2 kalimat untuk menerangkan satu kata. Itulah kata-kata dalam Al-Quran itu. Kenapa ini terjadi? Karena pola, Pak. Dia punya pola banyak ya. Kata-katanya waqa. Dia berpola ifta'ala. Nah, situ ya polanya ini yang bahasa Al-Quran itu yang kosakatanya tinggi sehingga tidak terkejar oleh bahasa yang ada. Nah, saya melihat sementara seperti itu. Jadi kita coba kembali lagi. Pada saat kita latihan, Bapak teman-teman yang ada di live chat, jadi pada saat kita membaca ayat, tulis dulu. Nah, ya kenapa kita harus nulis? Pada saat kita menulis, itu terjadi banyak pemahaman baru. Pada saat Bapak tulis, tanpa kita tulis, kita baca aja, lalu kita ingat-ingat tuh pemahamannya sampai 10%. Tapi pada saat menulis, itu bisa pemahaman kita mencapai 50% lebih. Saat kita menulis, ada ide baru, ada pendapat baru, ada pemahaman baru. Jadi metode kami tulis semuanya, tulis. Nah, setelah menulis, penggal sesuai dengan komponen yang ada. Penggal, apa itu kata ganti. Kenapa harus penggal? Karena penulisan Al-Quran itu tidak sama dengan penulisan bahasa Indonesia. Kenapa tidak? Ada huruf yang bisa disambung, ada yang tidak. Ada 6 huruf yang nggak bisa disambung. Di sini bisa nampak memang. Nah, sini. Akibatnya, contohnya bahasa Indonesia nih. Kalau saya tulis, saya pergi ke pasar. Bapak-bapak akan gampang paham kan? Bapak pergi ke pasar, saya pergi ke pasar. Tapi pada saat tulis seperti ini, saya pergi ke pasar. Kira-kira Bapak mungkin perlu apa dulu ya? Mikir dulu kan, ini apa artinya ini? Terpisah dari ya gabung dengan per. Kemudian ginya gabung ke ke. Kenapa seperti itu? Karena ada 6 huruf, yaitu alif, dal, alif. Ada 6 huruf yang bisa sambung. Alif, dal, zal, ra, zai, dan waw. Akibat huruf ini, itu satu kata terpisah dia bisa bergabung ke kata lain. Nah, misalnya contohnya razaka, misalnya razaka rezeki tadi kan dia satu kata, tapi terpisah semuanya. Satu kata razaka terpisah. Ada yang satu kalimat bergabung semuanya. Ini kata-katanya razaka terpisah. Kenapa? Orang yang bisa sambung za yang bisa sambung ke ka, terpisah semuanya. Tapi ada kata satu kalimat tersambung semuanya. Fasaya, misalnya kan fasaya fikahum. Misalnya gini kan, fasaya fikahum. Nah, ini satu kata, satu kalimat.
kegabung semuanya, tertulis semuanya. Ini satu kata terpisah semuanya. Jadi perlu kita memenggal-menggal ini sesuai dengan komponennya. Kalau kita tidak penggal nanti apa menjadi kata-kata kita. Nah, itu satu keperluan kita, jadi tulis supaya kita bisa dapat memahaminya mantap, lalu penggal karena dia seperti ini. Kalau tidak kita penggal, kita tidak tahu nih, ini ke bagian huruf kah atau kemana kelompoknya. Kalau Pak Joko bisa bayangkan nggak sekarang? Kalau tanpa dipenggal, Bapak bisa memilah-milahnya sekarang, mana yang kata benda, mana yang kata kerja, mana huruf. Bisa Pak Joko? Mohon maaf, Ustaz, keterkaitan dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Al-Quran, kami terus terang saja masih blank, Ustaz. Welcome to Al-Sani, Pak Joko. Welcome. Saatnya kita bergabung ke Al-Sani. Kalau blank itu gabung ke Al-Sani. Insya Allah nanti Bapak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Quran. Komplit Bapak nanti. Oke ya? Oke. Sekarang saya ke Pak Irman deh. Pak Irman, kita menggal itu tujuannya supaya kita bisa menganalisa satu kata per kata. Iya. Ya. Kemudian Pak Irman, sebelum tahu menggal dan setelah menggal, apa yang Pak Irman rasakan? Sebelumnya ya kita mengambang aja, Ustaz. Artinya ini kemana ini gitu kan, nggak tahu kelompok ini, huruf ini atau kata ini gabung kemana. Kalau kita baca aja kadang-kadang berbeda-beda ya. Kalau setelah tahu memenggal kita udah bisa tahu, oh di sini nih bisa diputus di sini apa bacanya gitu. Misalnya bisa kita kan cenderung membaca zalikal kitabu, padahal yang benar zalika al kitabu gitu kan. Ya. Nah, itu kelompoknya seperti itu. Setelah kita tahu ada penggalan-penggalan dan kita tahu kelompoknya ini kata kerja, kata benda, kata penghubung, huruf gitu ya. Maka kita jadi tahu persis itu, Pak Ustaz. Jadi kita nggak tergantung dengan terjemahan dalam Al-Quran lagi. Kita banding sebagai pembanding aja gitu. Iya, itulah Pak Irman. Saya sendiri yang seperti itu masih blank. Ya, terima kasih. Ya, Pak Joko, saya juga begitu. Tadinya nggak ngerti juga ini setelah masuk kelasnya belajar ini. Alhamdulillah udah bisa Pak Joko. Dan tadinya nggak bisa juga, sama kita nggak bisa juga. Iya. Ya, ini saya juga baru 1 bulan ini Pak Joko. Ya. Gitu. Oke, terus ya. Jadi kita penggal karena memang dia ada yang tergabung semuanya, dia merupakan satu kalimat, tapi ada terpisah, dia satu kata. Nah, mana ada bahasa kayak gitu kan, satu kata terpisah semuanya, satu kalimat tergabung semuanya. Ini contohnya, fasayak pikahum, bisa di Al-Baqarah nih tempatnya ini. Ini satu kalimat tergabung semuanya. Ada nggak bahasa Indonesia yang satu kalimat digabung semuanya, ditulis panjang semuanya? Nggak ada kan? Atau satu kata terpisah nggak ada? Karena huruf Latin dia apa aja, apa istilahnya itu? Dia bisa sesuai kehendak kita, mau bisa menggabung nggak ada. Ini nggak ada huruf azigimnya Pak. Ada masing-masing huruf itu punya karakter. Ada huruf azigim itu huruf itu. Bagaimana kalau di tengah dia, bagaimana kalau di tengah, di depan, bagaimana di belakang. Huruf mana yang seperti itu Pak Joko? Ada nggak huruf seperti itu di dunia ini yang punya huruf azigim? Satu huruf punya identitas. Jadi kita sebagai umat Islam Pak punya identitas. Nggak boleh kita nggak punya identitas. Huruf aja punya identitas. Kalau saya di depan, kata alif saya begini bentuk saya. Di tengah saya begini, belakang saya begini. Nggak mau dia sembarang-sembarang aja. Dia punya ciri khas, punya jati diri, punya kekhususan. Yang itu huruf Latin nggak punya. Hurufnya aja sudah punya karakter, apalagi katanya, apalagi kalimatnya. Waduh. Nggak ketemu deh sama bahasa yang lain, Pak. Ya, jadi dipenggal. Kemudian satu kata, kalau ketemu kata kerja, itu yang dahsyat. Kita harus tahu dulu 4 poin. Saking ketatnya kata kerja itu 4 poin dulu. Kalau kita tidak tahu 4 poin, maka kita tidak bisa menerjemahkannya. Harus tahu 4 poin dulu. Sebentar saya sambung dulu Pak ini. Nah, 4 poin. Bapak misalnya bahasa Inggris. Untuk memahami arti go, perlu berapa macam saya tahu Pak? Go, artinya pergi. Ya. Apa yang sudah ketahui? Kan tinggal kerja kamu saja kan? Ada perlu nggak saya tahu siapa pelaku go itu? Mau I, mau we, perlu nggak saya tahu? Nggak perlu kan? Nggak perlu.
Nah, tetapi kalau kata-kata khalaqtu, ketemu kata-kata khalaqtu dalam Quran, Bapak harus tahu 4 poin. Kalau nggak bisa terjemahkan itu. Dia mudah. Mudah bagi siapa? Bagi orang yang mau menerjemahkan. Itulah uniknya Quran itu. Dia tidak bisa terjemahkan oleh orang yang nggak mau. Dia jadi Quran itu punya bahasa emosional. Punya apa? Kalau orang mau, dia mau. Kalau nggak, orang nggak mau. Kalau dilihat 4 poin kok sulit amat memahami satu kata kok perlu 4 poin. Apa poinnya? Pertama, kita perlu tahu bentuknya apa. Past tense kah dia, present tense kah dia, future tense kah dia, atau perintah kata kerja perintah kah dia. Lalu dalam kata kerja tersebut sudah ada pelakunya, sudah ada pelaku dalam bahasa Inggris apa Pak? Pelaku dalam bahasa Inggris apa itu? Pelaku pronoun. Pronoun. Pelaku Pronoun. ya. I go, I itu apa namanya itu? I itu pronoun ya. Ya, pronoun. Oh, pelaku pronoun. Atau kalau Kemudian dalam bahasa Indonesia kata ganti. Oke. Lalu akar kata. Akar kata. Akar kata dalam Al-Quran itu always siri huruf, 3 huruf. Nah, yang kita bahas kemarin, nggak ada kata bahasa manapun yang dipaksakan 3 huruf. Untuk menyatakan kita makan harus 3 huruf. Kalau 3 huruf, mak, saya mak, atau saya NKN. Bahasa gaul ya Pak ya. Saya NKN, saya makan 3 huruf. Nggak ada ya. Nah, kemudian yang membuat dia kaya, Quran itu pola. Ini juga tidak ada bahasa lain. Bahasa dunia nggak ada. Pola itu yang membuat dia kaya. Pola ini membuat dia satu kata itu bekerja sama tapi bertingkat-tingkat. Ada yang 5 tingkat, ada yang 7 tingkat. Marah aja bertingkat-tingkat, Pak. Kalau bahasa Sundanya ada ya. Makan kalau Jawa itu Pak. Sarapan, apa lagi itu? Di Jawa ada ya. Sarapan, dahar, makan itu bertingkat-tingkat. Kalau kami di Padang juga ada bertingkat tuh. Silakan makan, makanlah. Ada juga makanlah, kalau marah, lantaklah, sungkahlah, ada itu. Jadi, kalau misalnya mengajak orang makan baik-baik, nah, kok nasi rata-rata, air, hidang, nah, itu bahasa halus. Gitu. Jadi, ada bertingkat-tingkat bahasa. Nah, dalam Al-Quran juga ada tingkat. Wajan pola ini membuat dia bertingkat-tingkat bahasanya. Nah, dalam bahasa Inggris ada nggak tingkatan? Misalnya, pergi, atau keluar, ada nggak tingkatan, misalnya, pergi keluar? Tidak ada, Tat. Tidak ada. Tidak ada. Satu kata satu ya, nggak ada tingkatan. Satu. Misalnya, Untuk siapapun sama, kita gunakan go. Oke, udah jelas ya. Oke, kembali ke ada. Jadi terjemahan kita setelah kita penggal, kita uraikan kata kerja yang 4 tingkat tadi, lalu kita cari. Karena semua kata benda dan kata kerja dia punya akar kata. Akar kata standarnya ada. Kalau bahasa Inggris kan mungkin present tense-nya ya. Present tense-nya kan dia dalam bahasa Inggrisnya. Kita juga kalau ada kita akui. Cuman present tense itu dirubah paling bentuknya maksimum berapa tuh? Satu kata go, Bapak bisa rubah berapa macam? Atau kata yang standar lah. Kata kerja write. Menulis apa Pak? Menulis write. Menulis write. Kata write ini dirubah berapa macam Pak? Bapak bisa rubah dalam bahasa Inggris. Write. Bisa 4. Nggak bisa lagi di atas itu. Nggak ada, Tat. Nggak ada. Nggak bisa lagi ya. Alright. Dalam Al-Quran ini, dalam tata bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, itu bisa menjadi 7 kali 14, berapa tuh? Kali 2. Banyak Pak ya? 7 kali 2, diulang 14 kali 14, 156. Itu baru, belum lagi pasifnya, kali 2 lagi. Aduh, banyak kali Pak. Dia mainnya harkat. Harkat itu yang membuat dia tuh bervariasi dia. Jadi itu banyak. Maka kadang-kadang satu kata Al-Quran itu tidak terimbang oleh padan kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, kita kembali ke sini. Jadi demikianlah kitab Al-Quran ya. Tidak ada keraguan padanya di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa nanti diuraikan ya berikutnya. Jadi kalau kita ingin bertakwa, ya nggak ada pilihan lain Pak. Ya Al-Quran. Sama dengan mobil, kalau ingin mobil tuh awet, ya SOP-nya ada, manual book-nya. Manual book masing-masing produk pasti ada manual book-nya. Siapa yang mengeluarkan manual book-nya? Tentu pabrikannya, ya kan Pak ya? Karena pabrikan yang paling mengenal barang produknya itu. Toyota, ya dia pakai Toyota. TV Shop, ya TV Shop yang mengeluarkan. Nah mungkin ditukar ya. Bapak punya mobil Toyota, pada saat rusak Bapak pakai pedoman buku TV Shop, bisa nggak itu?
Nggak bisa. Kita harus pakai pedomannya adalah pedoman sesuai dengan produknya dia. Nah, sekarang kita yakin siapa produk kita? Kita produk mana? Siapa pencipta kita? Tentu Allah. Nah, tentu kita bisa memakai produk SOP Allah, manual-nya Allah. Ya apa itu? Ini dia ayat mengatakan tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi manusia, orang bertakwa. Petunjuk untuk orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menghentikan larang-larang Allah, dan apapun yang dia dapatin, dia ridha atas takdir itu. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata masih miskin, dia ridha. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata nggak berhasil, dia ridha itu. Jadi terhadap takdir Allah, dia ridha semua. Itu orang bertakwa, dan itu banyak lagi rincian yang lain. Mungkin itu dari saya atas paparan saya tentang ayat ini, satu ayat ya, kenapa. Silakan yang lain bertanya tentang apa ini, Pak Herman bertanya, Pak Joko bertanya, mungkin Mas Yuda juga boleh bertanya, Mas Yogi juga boleh bertanya, dan siapapun boleh bertanya. Silakan. Ustadz, ya, saya Ustadz. Ya, silakan. Mohon itu diulang, itu yang tadi empat tingkatan tadi yang Ustadz tulis itu apa itu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Oh, itu kata kerja ini ya. Ya. Oke. Itu dalam khusus satu kata kerja tadi ya? Itu khusus untuk kata kerja? Ya. Untuk kata kerja kita harus memahami 4 poin. Tanpa kita paham 4 poin, kita tidak bisa memahami kata kerja itu. Betul. Jadi pertama kita tahu bentuknya. Nah, bentuknya itu hanya 3, Pak. Past tense, present continuous tense, sama perintah itu bahasa Inggrisnya infinitive ya, Pak ya. Ya. Be patient atau apa artinya tuh? Bahasa Inggris imperatif ya. Ya, ya. Cuma 3 bentuknya, Pak. Jadi past tense, simple present tense, simple present continuous tense, dan infinitive. Ya. 3 itu bentuknya. Kita harus paham jadi tidak ada future. Kalau future itu tadi yang present future tense itu termasuk semuanya. Oh gitu, ya. Present future tense sampai unlimited time, sampai dunia kiamat, sampai di surga nanti berlaku. Dan sekarang sampai ke surga berlaku. Dan yang past tense ke belakang semuanya. Jadi hanya 2, sebenarnya 2 aja. Ke belakang 1, ke depan 1. Kalau perintah itu derivatif dari bentuk kata kerja present continuous tense itu, derivatifnya. Nah, itu bentuk 3. Itu dengan ciri-cirinya nanti. Ada ciri-cirinya nanti. Kalau past tense kan id ya. Di sini juga ada id nanti, id. Kemudian yang kedua, kita harus tahu subjeknya, pelakunya siapa. Kenapa? Kata kerja itu sudah kemasukan pelaku. Jadi bahasa Inggris nggak ada. I go, I dengan go terpisah. We pay, we dengan pay terpisah. Kalau bahasa Al-Quran nggak, we pay itu digabung. Ya. Misalnya sebenarnya kemarin, kalau misalnya I have, yang bekerja apa? I read, misalkan I read a book, ya kan, misalnya. Kalau katakan bahasa Inggris setara dengan bahasa Indonesia, maka I-nya nggak perlu ada. Read to, read to itu menyatakan I-nya, ditambah di belakangnya. Untuk yang we, read, kalau untuk mereka to they, read do, kira-kira gitu. Beda. Jadi kata read itu yang berubah sendiri. Berubah-ubah kata read tadi. Nah, itu yang dalam Al-Quran, dalam bahasa Inggris nggak ada. Jadi pelaku masuk. Kita tahu pelakunya. Karena dalam kata kerja kelak tu tadi sudah ada pelakunya itu, yaitu tu ini. Tu ini menyatakan dia aku. Nah, kemudian akar kata. Nah, akar kata ini yang juga simple. Dalam Al-Quran itu selalu 3. Kelak tu akar katanya khalaqa, 3 huruf. Selalu 3 huruf. Yang mana bahasa Inggris nggak ada itu. Bahasa Indonesia juga nggak ada. Kan kemarin sudah sepakat kita nggak ada. Tidak ada aturan main dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mengharuskan dia 3 huruf. Hanya ada Al-Quran yang mengharuskan dia 3 huruf. Hanya ada di sini. Tidak ada di bahasa Jepang. Bahasa Jepang malah ada 20 huruf, Pak. Bahasa dunia tumbuh dengan sendirinya sehingga dia tidak pernah diatur jumlah hurufnya. Sementara Al-Quran teratur jumlah hurufnya. Akar kata itu, kata dasar itu selalu 3 huruf. Nah, kemudian yang keempat pola. Karena dia tingkatan-tingkatannya tadi. Satu kata kerja bisa bertingkat-tingkat ya. Ya itu juga tidak ada dalam bahasa manapun. Jadi kalau misalnya nipu dikit, nipu sedang, nipu banyak, beda-beda tuh katanya. Ada khada'a, ada ikhtadaa. Nah, nanti beda-beda tuh. Nah, marah besar, marah kecil, beda lagi tuh. Bapak minta ke orang misalnya, tulisin dong, catatin dong, lain lagi tuh bahasanya. Terus Bapak menulis daftar, di daftar tamu, ada kan Bapak pergi kenduri, terus diisi tamu kan, itu lain lagi menulisnya tuh. Nah, sama dengan menulis Bapak nulis surat. Atau Bapak nulis untuk kirim surat, lain lagi bahasanya.
Mana ada Pak? Kalau saya mungkin Bapak nulis surat mungkin bahasa Indonesia sama aja. Bapak nulis surat, Bapak nulis beli ini sama. Tapi kalau Al-Quran enggak, nulis surat beda, nulis untuk dia sendiri beda. Nah, mencenek bahasanya berbeda juga. Menulis itu enggak. Mungkin bahasa Indonesia kalau coba terjemahkan menulis. Terus yang satu lagi menulis. Menulis apanya S-nya. Jadi kira-kira gitu Pak. Atau menulis. Ada beda-beda Pak ya. Itulah bahasa Al-Quran Pak yang tidak ada dalam bahasa di dunia manapun. Itu Pak Joko jawaban saya. Siap, terima kasih Tan. Oke. Siapa lagi? Mungkin waktu sholat sudah masuk mungkin wilayah. Oke. Bang Yuda mungkin di Jogja sudah masuk. Mungkin karena ayat 1 sudah selesai, mungkin bisa kita tutup aja untuk sesi kali ini. Mungkin sedikit Pak Herman saya minta coba sampaikan kepada netizen Pak Herman kalau ingin belajar Quran dalam Tadbir silakan kemana. Mungkin Pak Herman sebagai manajernya itu bisa diungkap kepada netizen di sana Pak Herman. Silakan Pak Herman sebelum tutup. Terima kasih Ustadz waktu yang diberikan. Jadi bagi netizen yang pengen belajar gramatika Al-Quran ini ada tempatnya, yaitu di ini ya di PI ya Ustaz sementara ya. Ya. Penegak Islam, channel Penegak Islam. Di situ ada nanti breakout Zoom-nya. Nanti ada pilihan Ustadz Rizal teori gitu ya. Mungkin di situ nanti tapi sebelumnya ya ada nanti periode pendaftaran gitu. Awal bulan depan akan dilakukan lagi pembukaan kelas baru. Itu mungkin HP nomor Pak Herman saya sebut Herman saya tulis ini biar netizen ngomongin HP Pak Herman. Berapa HP Pak Herman? Yang Ustadz yang penegak Islamnya. HP Pak Herman. Jadi kalau ada nanya HP boleh 0812 ya 1293 9593 ya. Jadi hubungin 0812 1293 9593 Pak Herman. Ya. Silakan teman-teman netizen yang akan setiap hari belajar material Al-Sani untuk bisa memahami Quran, silakan hubungi Pak Herman 0812 1293 dan 9593. Ya, itu ya. Bisa dapat yang lebih jelas gitu ya. Ya, mestinya. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Ya, silakan ke Bang Yuda, karena sudah selesai semuanya Pak Herman. Ya, kembali ke Bang Yuda ya. Ya. Iya, terima kasih untuk Ustadz Rizal dan juga Pak Herman sama Pak Joko. Sebenarnya di sini belum azan Pak, masih ada ngaji-ngaji sedikit tuh di radio. Ya, mungkin kira beberapa menit lagi, beberapa menit lagi lah. Oke. Ayat ini karena selesai satu ayat, ini memang tangannya satu ayat supaya waktunya. Mungkin kita sepakat aja, mungkin di sini kita mungkin sementara Selasa Jumat ya, biar Pak Herman dan Pak Joko tahu meluangkan waktu ya Selasa Jumat. Tadi kan saya agak sholatnya kejauhan, jadi agak terlambat. Jadi besok kita mungkin jam 13 ya, jam 13 Jumat ya. Itu Selasa besok jam 13 kita. Itu Pak Herman sebagai manajer saya, setuju ya Pak Herman ya? Iya. Oke, kalau waktu yang 2 kali seminggu dulu. Walaupun tadi Pak dan Bang Yuda juga nggak bisa karena tanggung ya, baru ditulis. Ya, satu ayat aja dulu, nggak apa-apa. Ibarat mencicipin ini, ibaratnya makan di restoran, cicipin dulu satu ini. Kemudian tindak lanjut dari informasi ini silakan hubungi Pak Herman. Jadi ini performulaan Pak ya, performulaan. Belum ada kata kerja yang langsung fix kita uraikan Pak ya, karena tidak ada kata kerja di sini tadi. Mungkin berikutnya tidak ada kata kerja. Mungkin saya tambahkan dikit Pak ya, mutakin ini. Di sini ada sedikit keunikan ya, ada kata waka. Jadi dia kata, bisa kelihatan ini Pak Herman? Ya. Bisa kelihatan di sini? Bisa. Ada kata waka. Di sini yang mungkin bahasa lain nggak ada. Berpola ifta'ala. Maka harus kita tambahkan huruf tambahan tadi. Di sini matikan huruf pertama tambah ka. Nah, ini artinya iutaka.
Tapi nggak bisa begitu, huruf iutaka itu berat makanya, maka waktu melebur kata jadilah ittaka. Ittaka pekerjaannya yaitu bertakwa. Nah, orangnya mutakun. Jadi ittaka orangnya mutakun. Kalau bahasa Indonesia itu misalnya satu contoh, menulis orangnya penulis, membaca orangnya pembaca, ada gramatikalnya. Kalau bahasa Inggris kan ada keep orangnya keeper, read orangnya reader. Nah, ada seperti ini polanya ini. Apa lagi? R itu kan ada pola itu kan. Nah, kalau bahasa Indonesia ya mungkin berenang, perenang. Tapi ada bagian-bagian lain yang ada bahasa Indonesia nanti. Nah, kalau kayak gini orangnya bertakwa, ini orang-orang bertakwa, tetap aja bertakwa. Padahal dalam Al-Qurannya bisa mutakin, orangnya pekerjaan ittaka, orangnya mutakin. Ada tambahan ilmu. Cuman dalam bahasa Indonesia ini bertakwa, ini orang-orang bertakwa. Kalimat bertakwa tidak diganti, orangnya bertakwa, namanya orang-orang depan. Kan berenang, orang-orang berenang kan mungkin Pak. Membaca adalah orangnya apa? Orang-orang membaca. Kan aneh kan? Membaca apa orangnya? Orang-orang membaca. Kan orang yang membaca adalah pembaca. Membaca adalah orangnya apa? Orang-orang yang membaca. Jadi kita ada kata-kata yang tidak bisa terjemahkan, akhirnya tambah orang-orang yang. Saya kadang-kadang alergi menerjemahkan itu pakai kata orang-orang yang. Ada nggak Indonesia-nya? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, pembuat terima aja. Gitu ya Pak ya. Ada pola yang tidak ada dalam Indonesia. Itu bukan Bang Yuda. Mungkin sudah cukup selesai karena waktu juga. Sebenarnya saya ingin agak lama-lama lagi ya. Jadi besok untuk selanjutnya kita bahas ayat 3. Khususnya untuk alif lam mim kita tidak terjemahkan, itu perkataan ya. Biasanya habis alif lam mim atau alif lam ra itu bicara tentang Al-Quran. Kecuali itu alif lam mim zalikal kitab, ada kata-kata kitab langsung. Setiap ada kata-kata Yasin wal Qur'anil Hakim, ada cerita tentang Al-Quran. Jadi setiap habis kata itu biasanya disambut dengan perkataan Al-Quran. Mayudah, kembali ke Mayudah. Ya, terima kasih untuk Ustaz Rizal yang telah memberikan materi-materinya yang sangat bagus bersama rekan-rekannya Pak Man dan juga Pak Joko. Di sini juga sedang baru mulai azan di sini. Ya. Mungkin kita jeda dulu ya. Tutup aja Bang. Kita tutup aja langsung. Kita nggak sambung lagi. Besok mungkin kita apakan nanti ke Jumat depan baru kita rencanakan lagi. Oke, terima kasih semua rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Pak Ustaz Rizal, untuk Pak Herman dan juga Pak Joko yang telah bersedia untuk menjadi narasumber di ISDN Zoom dengan membawakan gramatikal Quran, mengajarkan gramatikal Quran dengan tema Al-Baqarah ayat kedua ya, Ustaz Rizal ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar gramatikal Quran seperti yang dikatakan sama Pak Herman tadi, mungkin akan diberikan nomor atau mungkin akan diberikan link Zoom dari Pagi. Jadi jika ada teman-teman yang berminat atau yang bersedia, silakan hubungi Pak Herman ataupun Pak Joko, atau mungkin bisa hubungin saya karena juga saya Baik, itu dia tadi acara yang telah ditampilkan pada sore hari ini, dari siang ke sore sekarang ya, karena sudah masuk asar sekarang. Jadi kita akan sambung minggu depan. Selamat siang dan selamat sore bagi teman-teman yang ingin mengerjakan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.